Halo Sobat Top 10, sudah saatnya kita ketemu lagi untuk membahas hutang saya kepada kamu tentang cara mengurutkan program studi SBMPTN 2020. Saya akan coba untuk mengecek pilihan-pilihan prodimu ya yang sudah kamu tuliskan di kolom komentar. Saya akan ungkap data peserta SBMPTN 2019 dengan contoh kasus yang cukup unik. Nanti saya harap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu tentang strategi mengurutkan pilihan program studi. Sekali lagi untuk menjaga peluang kamu lolos di SBMPTN kali ini. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang prediksi kisi-kisi UTBK 2020, kemudian sebaran subtes untuk memilih jurusan yang relevan, dan sekaligus yang terakhir kemarin kita membicarakan tentang cara mendapatkan prediksi nilai UTBK kita untuk mengatur strategi SBMPTN kita. Jadi bila kamu belum menonton ketiga video tersebut, kamu saksikan dulu video itu karena ini adalah lanjutannya supaya pembicaraan kita nyambung. Ini contoh pilihan prodi kamu ya di kolom komentar. Pilihannya adalah seperti ini. Pilihan 1 Ilmu Komunikasi Unpad Universitas Padjadjaran. Kita review, daya tampungnya 36, kemudian peminatnya 1231. Besar sekali ya. Kalau kita lihat keketatannya betul sekali, 3% alias jurusan ini sangat ketat. Nah, nilai rataannya sekitar kurang lebih 640-an. Artinya kalau kamu ingin menjaga peluang lolos di Unpad untuk jurusan ilmu komunikasi, nilainya lebih tinggi dari 640 supaya aman. Kemudian pilihan kedua dia ini yang menarik. Sama-sama ilmu komunikasi, pilihan kedua ini dijatuhkan pada Undip Universitas Diponegoro. Yuk kita review. Daya tampung 84, peminat 2019 1086. Sama-sama banyak ya. Kita lihat keketatannya, oke, tidak terlalu ketat. Kemudian kalau kita lihat dari nilai rataannya, yang perlu dicapai kurang lebih di antara 630-an. Dari segi urutan ini sudah urut, keketatannya ini ketat banget. Kemudian pilihan keduanya tidak seketat pilihan pertama. Ini memang urut, namun akan saya coba analisa dan coba saya memberikan saran kepada kamu. Coba kamu lihat dari segi peminat. Antara pilihan pertama dengan pilihan kedua sama-sama banyak. Berarti dua jurusan ini adalah jurusan yang sama-sama ketat. Kita tahu ilmu komunikasi itu adalah jurusan yang cukup favorit, terbukti dari jumlah peminatnya. Dan dua PTN ini adalah PTN yang kalau kita nilai adalah 11-12. Maka menurut pengalaman 2019, nanti saya akan tunjukkan contoh realnya, contoh benernya atau contoh nyatanya. Memilih seperti ini cukup riskan sebenarnya, karena dua jurusannya sama-sama ketat. Kemudian yang kedua nilai rataannya cukup identik. Maksud saya apa? Bila kamu memilih seperti ini, maka kamu sangat bertumpu pada pilihan pertama. Kamu seperti memilih satu pilihan, karena dari segi peminat sama-sama banyak, dari segi nilai rataan tidak jauh berbeda. Berdasarkan pengalaman, bila tidak lolos di pilihan pertama, maka kemungkinan lolos di pilihan keduanya itu tidak terlalu besar. Bila kamu tetap pada pilihan seperti ini, kamu harus mengejar nilai setinggi-tingginya dan berharaplah lolos di pilihan pertama. Bila kamu ingin mengubah pilihan, masih terbuka kemungkinannya dengan cara ambil salah satu di antara jurusan ini, apakah Unpadnya, apakah Undipnya yang dipilih. Mengorbankan Unpadnya atau mengorbankan Undipnya. Lalu kamu pilih prodi lain yang secara keketatan maupun secara kualitas atau level itu sedikit di bawah pilihan pertama. Oke, saya akan tunjukkan contoh nyata pengalaman 2019. Sebaran subtes pesertanya seperti ini ya. Penalaran umum peringkat 2, kuantitatif 4, pemahaman umum 3, bacaan menulis 1. Karena 2019 ada komponen TKA, sosum urutan 4, geografi 2, sejarah 1,
Nah, sosiologinya 3, ekonominya 5, nilai rataan dia berkisar di angka 562. Nah, ini nanti yang akan menarik. Kita lanjutkan dulu. Pilihan dia waktu itu adalah sosiologi unsur. Kita lihat daya tampung 62, peminat 2018. Mengapa 2018? Karena ini 2019. Jadi kita pada saat 2019 belum ada peminat 2019. Jadi pakai data yang tahun sebelumnya. 1467, 4,23%. Ini mirip seperti contoh kamu tadi, yaitu ilmu komunikasi Unpad tadi. Kemudian nilai rataan 540. Nah, ini yang menarik ya, 562, 540. Sebenarnya ini masuk dari segi ini ya. Tapi waktu itu saya menyarankan dengan sebaran subtes yang ada di sini, PGSD di salah satu PTN yang juga ada di Jawa Tengah. Namun tampaknya masih belum membuat pikiran dia tertarik, karena tujuannya dia adalah sosiologi. Waktu itu malah ingin ambil hukum sebenarnya, namun kita berdiskusi panjang kali lebar sama dengan luas, akhirnya dia memaksakan untuk ambil sosiologi. Oke, nah pilihan kedua dia itu yang menarik adalah pendidikan sosiologi UNJ, dijatuhkan ke sini. Kemudian kita lihat nih, nah ini hampir sama seperti pilihan kedua contoh kamu tadi, ilmu komunikasi unsur tadi, apa, Undip ya, 1015. Nah coba nih, bahkan lebih ketat daripada pilihan pertama. Kalau dari segi rataannya oke, 520, namun itu tadi lebih ketat. Kemudian kalau kita lihat lagi yang menarik adalah 562, 520. Sebaran subtesnya ini tidak mendukung dia ke sini. Kemudian dari ketatan juga sangat ketat, dua-duanya bahkan lebih ketat, dan yang menariknya pilihan kedua dia jauh lebih ketat. Kemudian dia DM menyatakan bahwa tidak lolos dan mencoba untuk ke jalur mandiri dengan jurusan yang sama pula. Nah, ini bisa jadi pengalaman ya, gimana kamu melihat data-data seperti ini, terutama ya kalau kita kemudian nggak tahu nilai rataan, kita nggak tahu nilai rataan lagi, ya kamu coba cek keketatannya. Memilih jurusan dengan keketatan seperti ini itu cukup riskan. Namun apabila nilai kamu memang memenuhi dan sebaran subtesnya itu memenuhi, harapan untuk lolos di pilihan pertama itu sangat terbuka. Untuk video sebaran subtes ini sudah video yang kemarin ya. Oke, contoh pilihan prodimu, biologi ITS. Oke, kita lihat daya tampung 36, peminat 373. Cukup mengejutkan bagi ITS karena 2019 biologi hanya diminati tidak lebih dari 373 peserta. Kemudian keketatannya 10%. Nah, kisaran nilai ratanya plus minus 630. Nah, ini pilihan prodi kamu, biologi UINSA. Kita lihat daya tampung 28, peminat 333. Nilai ratanya 540. Oke, kesimpulannya sama seperti tadi, jurusan ini tidak ketat. Oke, setuju ya. Kemudian dari segi nilai rataannya berbeda, jauh berbeda, tidak identik. Bagaimana dengan pilihan pertama? Jika tidak seperti ini, saya ambil yang paling ketat. Oh, silahkan. Nah, pilihan keduanya baru ambil yang tidak terlalu ketat dengan nilai rataan yang di bawah juga ya. Kita akan kasih contoh yang sesungguhnya nih, 2019 pengalaman. Sebaran subtesnya seperti ini, 3142, kemudian 14352. Nilai dia 550. Contohnya kok Soshum Ekbang kan tuh. Kita sedang berbicara tentang urutan pilihan program studi. Maka ini bisa untuk anak saintek, bisa untuk anak Soshum. Dengan contoh seperti ini juga bisa digunakan untuk anak-anak yang saintek pula. Daya tampung 2019 90, peminat 2018 1478. Keketatannya 6,09%, nilai rataannya 570. Pilihan dua dia apa sih? Ilmu ekonomi UINSA. Nah, ini dia. Daya tampung 48, peminatnya 747. Jauh ya. Ini peminatnya 1478, ini peminatnya 747. Berbeda jauh. Kemudian kalau kita lihat keketatannya tidak terlalu ketat, artinya masih ketat pilihan pertama, dan nilai rataannya 540.
Pesertanya 554 ya, kemudian 570, nah, nggak nyampe nilai dia. Nah karena dia milih pilihan keduanya nggak ketat, ya dia beruntung, kalau boleh disebut beruntung, atau strategi dia tepat memilih di pilihan kedua yang tidak terlalu ketat. Walhasil dia diterima di pilihan kedua ilmu ekonomi UINSA. No picture hoax. Oke, ini dia screenshotnya. Seperti ini dia lolos pilihan kedua. Ini saya pikir sudah bisa menjawab hampir 600-an komentar kamu tentang gimana cara ngurutin program studi SBMPTN 2020. Saya sudah review 2 contohnya, kemudian saya berikan pengalaman 2019 cara mengurutkan pilihan program studi. Gimana menurut kamu? Saya sudah nggak perlu lagi ngejawab semua pertanyaan kamu toh? Atau masih harus saya jawab satu persatu? Tulis saja di kolom komentar, masih jawab satu persatu atau sudah cukup Kak? Terlepas dari itu semua, kamu harus tetap fokus untuk mengejar nilai UTBK setinggi-tingginya dengan serius latihan, dengan terus berlatih soal-soal, termasuk menguji kemampuanmu di berbagai tryout. Kita akan adakan juga tryout. Bila kamu tertarik, nanti silahkan kamu kunjungi aja Instagram menuju PTN. Kita akan segera launching. Bila sudah siap, sudah matang, kita akan sajikan untuk kamu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Itulah tutorial yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman 2019. Cocok pakai, bila nggak cocok silahkan membuat atau memilih strategi-strategi lainnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.